Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Walaupun kita tahu ya pemirsa bahwa cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat, tapi harapan kita semua semoga pemirsa tetap sehat ya dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Putri Zain dalam program Ayo Bertani. Seperti biasa pemirsa ya, di Ayo Bertani menghadirkan informasi yang mengedukasi masyarakat dan juga pemirsa terkait dengan peternakan dan juga pertanian. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas pertanian, yaitu budidaya hidroponik di masyarakat. Kita tahu bahwa pemirsa tanaman hidroponik ini ya sangat menjamur dulunya di perkotaan, namun saat ini bisa dilakukan di perdesaan. Dan kita tahu juga pemirsa bahwa hidroponik ini merupakan tanaman yang hanya memanfaatkan air tanpa tanah yang menjadi medianya. Nah, untuk kesempatan kali ini ya tentunya Putri tidak sendirian ya, karena Putri sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan informasi yang mengedukasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Kita sapa dulu pemirsa ya, sudah ada di samping Putri ini Ketua Kelompok Tani Ibu Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cantik sekali hari ini ya Bu. Alhamdulillah. Nanti kita akan bincang-bincang ya Bu, seperti apa tanaman hidroponik ini. Oke, dan setelah itu pemirsa juga sudah hadir ini pendamping penyuluh hidroponik ya di masyarakat, khususnya di Desa Pematang Tengah, Kecamatan Tanjung Pura. Sudah hadir Bapak Muhammad Sajli. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan bincang-bincang nih Pak, bagaimana nih cara Bapak memberikan informasi dan juga mengedukasi masyarakat yang ada di Desa Pematang Tengah ini ya Pak. Iya. Baik, dan yang terakhir pemirsa hadir juga bersama kita Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, ada Bapak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita akan ngebahas ya pemirsa terkait dana-dana yang ada di Desa Pematang Tengah ini bersama Pak Reza. Nah, untuk Anda pemirsa ya yang sedang menyaksikan Ayo Bertani hari ini, jangan kemana-mana karena 1 jam ke depan ya kita akan ngebahas ya, dan tentunya narasumber kita akan memberikan informasi nih terkait tanaman hidroponik di masyarakat. Kita ke Ibu Nurhayati dulu. Panggilannya siapa nih Bu? Ibu Wati. Akrabnya di masyarakat Bu Wati. Ada Bu Uni, nggak tentu juga orang. Oh ya, biasanya Bu Uni, terus siapa lagi Bu? Bu Wati. Bu Wati. Berarti 2 itu aja ya? Iya. Kayaknya Putri manggilnya Bu Wati aja. Iya. Oke, nah Bu Wati ini di belakang kita ada sudah berdiri ya tanaman hidroponik yang luar biasa sekali, memanfaatkan pekarangan ya, karena kalau biasanya Bu di perkotaan itu di perkotaan yang rumah-rumahnya besar gitu ya, memanfaatkannya hanya pekarangan-pekarangan kecil saja, namun ini sudah menjamur di kalangan masyarakat di desa. Nah, kalau untuk hidroponik sendiri sebenarnya ini tanaman seperti apa Bu yang dilakukan di desa ini? Yang utama salah satunya dia sehat. Sehat. Mudah untuk ditanam. Setelah itu dia nih tumbuhnya cepat. Tumbuhnya cepat? Iya. 30 hari udah bisa panen. Jadi saya ini untuk membantu kaum ibu-ibu lah. Kaum ibu-ibu ya Bu. Membantu bapaknya. Dan mencegah stunting juga, karena sayur kan sehat. Oke, jadi penanganan stunting dengan mengkonsumsi sayur gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, ini tanaman apa aja nih Bu? Satunya kangkung. Ada kangkung, Bayam merah, pakcoy, sawi manis. terus apa lagi? Berarti hanya 4 ya? Iya. Nah, untuk keempat tanaman ini Bu, ini gimana cara merawatnya Bu? Cara merawatnya, ya pertama kan cara penyemaiannya merawat sayurnya gitu.
Iya, dari proses awalnya hingga akhirnya bisa dipanen itu seperti apa? Pasti kan membutuhkan proses yang sangat panjang ya, Bu. Seperti apa itu? Udah kita semaikan bibitnya, kita masukkan dalam satu tempat. Ini kan panennya. Ini berarti Ini bibitnya. ini bibitnya, gitu ya, Bu. Berarti bibitnya itu dalam kemasan. Iya. Dalam kemasan. Ini yang akhirnya disemai ke dalam wadah. Dalam wadah. Oke. Melalui prokol. Oh, ini namanya apa nih, Bu? Prokol. Oh, boleh kita angkat ya, Bu ya. Ini namanya prokol. Iya. Ini memang medianya ya, Bu, untuk Memang tempatnya. menyemaikan ini. Oke. Berarti caranya adalah Dengan caranya ini kita tusuk 1 atau 2 lubang. Kalau 1 kita takutin tentang nggak hidup. Oh iya, berarti Sayang. oke. Oh, berarti ada kemungkinan tidak bisa berkembang. Bisa. Alasannya kenapa biasanya, Bu? Iya, entah salah kayak mana tuh, entah salahnya masuk, entahnya kedalaman. Heeh. Kan dia nggak tumbuh kan sayang. Jadi ini kita bikin 2, Oke. 1 lubang, 1 rokol ini. Mm-mm. Ini kalau dia 2 kan 1 nggak hidup, 1 kan masih ada. Oh iya, benar. Kita kan sayang juga kalau dia. Iya, benar. hidup. Tapi memang harus hati-hati ya, Bu. Iya. Harus menggunakan tusuk gigi. Iya. Kok nggak kayak mana kita mau melubangnya? Oke. Tapi setelah disemai butuh waktu berapa hari kita pindahkan? Ini kan masukkan ke tempatnya. Heeh. Sudah 3 hari kan kita tengok. Kita tengok gini, kalau udah macam pecah kecampah itu, nogian itu, kita taruh keluar. Ada itu tempatnya. Oke. Dia kan membutuhkan sinar matahari. Membutuhkan sinar matahari. Iya. Berarti setelah dimasukkan nih bibitnya, Dimasukkan ke dalam tempat. Ada tempatnya itu. tempat kan. khususnya gitu ya, Bu. Ya. Lalu Ditutup rapat. ditutup, Dia kan kalau panas dia kan pecah. pecah. Lalu kita angkat, kita taruhkan ke atas. Oke. Dia daunnya 4, 3, barulah kita penanaman. Oke, tadi kan Ibu ada 4 tanaman ya. Iya. Jadi 4 tanaman ini semuanya Melalui rokol. melalui rokol. Iya. Oke, berarti pakcoy, kangkung, kangkung, sawi sawi manis, manis, bayam merah, semuanya melalui tahapan seperti ini ya, Bu. Jadi untuk waktu berapa lama sih, Bu, bisa dipanen? Pastikan masing-masing dari tanaman kan waktunya yang berbeda ya, Bu. Iya. Kalau pemanenannya ya minimalnya 1 bulan. Tapi kalau ya penanamannya dia mau apa itu, mau pecah itu tuh kan dia kan ada yang lambat, kan dia waktunya kan nggak sama, berbeda ya kan. Iya. Minimalnya 1 bulan sampai 35 hari. 1 bulan sampai 35 hari. 35 hari ya, Bu. Tapi mungkin untuk jenis tanaman selain keempat ini, apa sih pernah mencoba tanaman yang lain, Bu? Seledri ada tuh. Seledri juga ada. Kalau seledri sama juga untuk Itu perawatannya. itu sama. Sama. Udah di bibit, udah disemai. Sudah disemai juga. Iya. Tapi menurut Ibu ada nggak tanaman yang dulunya pernah dicoba tapi gagal? Atau sejauh ini ya semuanya nggak ada yang gagal gitu, Bu? Ya kalau ini alhamdulillah nggak ada yang gagal. Kalau dulu kan kita memakai tanah. Dulu pakai tanah. Iya. Jadi gimananya kita nggak tahu juga. Melalui hidroponik ini tidak ada kami yang gagal, alhamdulillah. Oke, berarti selain seledri ada lagi nggak? Seledri aja lah ya. Seledri aja. Oke, itu ya pemirsa bahwa memang untuk penanaman dari tanaman hidroponik ini atau budidaya hidroponik ini membutuhkan waktu tadi berapa, Bu? 7 hari. Apanya? Untuk waktu bisa mempanen. 30 hari. 30 hari itu udah paling lama. Sudah Ini bisa. udah ketuaan ya. Oh, ini berarti sudah bisa dikonsumsi ya, Bu, dan juga dijajakan. Nah, berarti hanya membutuhkan sekitar waktu paling lama 30 hari pemirsa agar bisa dikonsumsi kembali. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa sih sebenarnya tanaman hidroponik ini. Ya, ini dia tadi proses yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wati. Nah, kita ke Pak Sajli dulu sebagai pendamping penyuluh hidroponik. Nih, Pak, bagaimana menurut Bapak tanaman hidroponik ini akhirnya hadir di tengah-tengah masyarakat yang mungkin terlalu awam ya, Pak, melihat tanaman hidroponik, karena biasanya kita itu kalau menanam itu menggunakan medianya tanah ya, Pak. Gimana, Pak, tanggapan Bapak sendiri? Ya, kalau untuk penanaman hidroponik ini
Ya, kelebihannya atau keunggulannya yaitu dia lahan sempit itu bisa bertanam atau bercocok tanam secara hidroponik ya. Lahan yang sempit, nah kita bisa menanam, dan keunggulannya lagi ya cepat panen. Satu, sudah itu dia tidak menggunakan obat-obat kimia seperti racun pestisida hama ataupun racun jamurnya fungisida. Di situ kelebihan dia. Sudah itu bisa sayur ini steril, sehat bagi yang masyarakat yang ibu hamil bisa mengkonsumsi sayur kita ini secara hidroponik gitu. Oke, nah namun mungkin banyak ya Pak cara mensosialisasikan kepada masyarakat terkait tanaman hidroponik ini. Namun bagaimana sih Pak cara memulai budidaya hidroponik ini di rumah gitu Pak? Iya. Untuk awalnya? Untuk awalnya saya berhidroponik sendiri di rumah. Setelah saya benih, saya tanam apa itu panen, udah panen, saya kasih contoh sama masyarakat yaitu sejenis bayam. Bayam ini bayam hidroponik ya, sama bayam yang di media tanah dengan memakai media tanah itu penyemprotan apa. Kalau di hidroponik kita tidak memakai penyemprotan hama ataupun jamur. Jadi setelah dipanen bayam tadi, kita coba memasak. Saya bandingkan sama yang ini tadi yang di media tanah. Saya masak sesama. Itu ada perbandingannya. Oh, ada perbandingannya tuh seperti apa? Perbandingannya dia itu kalau yang di media tanah memakai pestisida itu agak berbuih dia itu setelah 4 jam 5 jam gitu. Tapi kalau di secara hidroponik ya tidak berbuih gitu karena tidak menggunakan pestisida ataupun fungisida. Berarti dia lebih tahan. Lebih tahan. Tapi untuk awal kita nih yang di rumah, masyarakat yang memiliki mungkin lahannya kecil gitu Pak, apa yang harus dipersiapkan untuk tanaman hidroponik ini awalnya nih? Awalnya saya berhidroponik dengan cara apung. Apung? Iya. Oh gitu. Dengan cara apung ya, dengan kita kasih bak awalnya nih kan. Awal kita membuat hidroponik, kita mengisi air itu di bak. Setelah itu kita memakai styrofoam. Pakai styrofoam. Ya, untuk pelampung. Di atasnya ya? Iya, di atasnya. Nah, habis itu kita lubangi, kita masuki itu yang namanya net pot. Ya kan? Iya, net pot. Nah, itu dia nanti kalau udah ada kayak gini rockwool gitu kan masuk dalam net pot, itu nanti bisa berkembang terus melalui media apung. Itu awalnya. Setelah itu saya ada rezeki. Nah, kita bikin dengan secara DFT. Ini namanya DFT? Iya, secara DFT. Ya, sirkulasi yang apabila mati lampu dia masih ada tersinggah di paralon itu air. Oh gitu. Jadi memanfaatkan air ya Pak. Berarti ini butuh listrik juga? Butuh listrik. Butuh listrik juga gitu ya. Selain butuh listrik, tadi ada wadahnya kalau kita mau awalnya gitu. Apalagi kira-kira Pak untuk medianya? Apakah hanya itu saja? Satu lagi dia ada timba cet. Ini kita mau menanam kangkung bangkok. Ya, kangkung bangkok itu kita ada punya timba cet 5 kilo. Itu nanti ada tapisan yang model jaring itu, ya kan? Kita ambil juga ini busa rockwool ini, dilapisi bawahnya, kita lubangi, kita tabur benih ataupun kita lembapi dulu, tabur benih. Itu setelah pecah kecambah, dia seminggu udah bisa main di air, dia akar menunjang ke bawah. Nah, itu setelah itu yang air nanti di dalam wadahnya tadi, yaitu kita kasih nutrisi AB Mix juga. Ya, dengan kadar ppm-nya 500 pertama awalnya. Setelah dia menunjang akar ke bawah main air, dia berkembang, sudah kita mengontrol sampai panen aja itu ppm-nya, nutrisinya. Oke, tadi Bapak katakan bahwa diberikan nutrisi ya Pak. Seberapa sering sih tanaman hidroponik ini harus diberikan nutrisi? Kalau diberi nutrisi itu per minggu. Per minggu? Iya. Seminggu sekali, seminggu sekali, 2 kali atau? Nah ya, seminggu sekali dia naik. Nah, seminggu sekali naik. Dengan awalnya dia masa remajanya ataupun dari itu dia 500 ppm mesti kita kasih dia makanan nutrisi. 500 ppm. Untuk pengukuran ppm-nya itu seperti apa Pak?
ada itu alatnya kita, ya kita kira nggak bawa juga ini kan. Dia itu seperti TDS itu kan, alat ukur ppm itu ada dia. Oke, untuk nutrisi yang diberikan ini nutrisi seperti apa nih Pak? Nutrisi bentuknya cair gitu, dilarutkan melalui air baku ya. Gitu. Apakah ada ramuan-ramuan khusus nih Pak untuk nutrisi dari tanaman hidroponik ini atau seperti apa Pak? Atau memang bungkusan? Memang sudah ada disediakan oleh pihak penjual nutrisi gitu. Ya udah diracik kian gitu. Sudah diracik. Tapi menurut Pak Sajli sendiri seberapa sulit sih Pak untuk membudidayakan tanaman hidroponik ini? Kalau dia untuk tingkat kesulitan dia ada, yaitu kita menanam itu ada kasus-kasus tanaman ini kita seolah berinteraksi. Dia daunnya itu misalnya menguning, gitu. Menguning. Kita cek itu air baku atau ppm nutrisinya itu kadang berkurang. Iya. Ya, waktu saat dia nanti kita cek itu kadar nutrisinya berkurang, itu si tanaman itu meminta, dia kan daunnya kuning, jadi kita tambahi lagi nutrisi. Setelah 4 hari itu tengok perubahan itu, setelah itu dia menghijau lagi dia. Menghijau lagi? Iya, berarti dia kan itu minta nutrisi dia, makanan. Oke, pernah nggak sih Pak gagal gitu? Kalau gagal kita, soalnya petani ini kan mesti sabar ya. Pasti ada tingkat kegagalan tuh ada. Gagal. Sejenis kita menyemai bayam gitu kan, mungkin kita kurang steril untuk mengapakan media rokolnya ini. Lebih bagusnya dia kan media rokol ini kita sterilkan dulu, ataupun air hangat kuku kita embatkan dulu ya kan, kita ambil baru kita masukin lagi, baru membenih, mungkin insya Allah berhasil dah gitu. Oke, nah pemirsa itu tadi tahapan penanaman atau budidaya hidroponik secara umum, bahwa memang tidak menggunakan pestisida ya Pak, tapi bahasanya adalah nutrisi. Nutrisi ya. Bahasa itunya. Sehingga nutrisi itu dapat memberikan efek yang baik untuk kesehatan. Bahwa tadi ada perbandingan ya Pak, bagaimana ketika tanaman itu menggunakan media tanah, pestisida, dan juga bagaimana menggunakan wadahnya itu sebagai pemanfaatan air hidroponik ini ya Pak. Nah, tapi untuk kita ke Bapak Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, Pak Reza. Ya. Halo Pak. Halo, kabar? Iya Pak, ini dengar-dengar katanya di Desa Pematang Tengah ini bahwa budidaya hidroponik ini menggunakan dari dana desa Pak, bagaimana? Ya, benar. Jadi awalnya ini kan kami sebagai BPD ada 7 orang, jadi masing-masing dusun ini ada BPD keterwakilan. Nah, tugas BPD itu sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016, tugasnya menggali aspirasi ke masyarakat. Ini kami kumpul emak-emak ya kan. Nah, rata-rata kaum mama ini kan minta bagaimana adanya bisa terjadi peningkatan ekonomi kan gitu. Oke. Nah, jadi ada celah pos yang bisa digunakan, yaitu namanya ketapang, ketahanan pangan. Oh, singkatannya ketapang ya Pak? Ya, ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan ini kita panggillah yang ahlinya untuk membuat hidroponik. Nah, jadi selain ketapang ada juga kolam ikan menggunakan terpal. Jadi untuk hidroponik ini saya rasa sangat cocok, karena dia lebih gampang terfokusnya untuk masyarakat, karena sayur ini setiap hari dikonsumsi masyarakat. Kalau dia belum bisa menghasilkan, masyarakat bisa memakan sayur punya dia sendiri. Nah, selain itu kalau dia nanti udah berproduksi dan menambah jumlahnya, pasti kan terjadi peningkatan ekonomi. Nah, jadi kami BPD bersama pemerintah desa menyepakati anggaran itu untuk kegiatan hidroponik ini. Baik, sangat menarik sekali pemirsa. Tahan dulu Pak Reza, sepertinya pembahasan kita semakin menarik terkait bahwa ada dana desa yang dialokasikan untuk masyarakat ya, untuk melakukan peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Zain di sini ya, masih dalam program Ayo Bertani. Nah, tadi nih di awal ya pemirsa, kita sudah berbincang terkait dengan hidroponik, bagaimana perawatannya secara umum dan bagaimana untuk pembudidayaannya di desa, khususnya di kalangan masyarakat. Tapi tadi Putri sangat menarik nih ya Pak, pembahasan kita ke Pak Reza selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa. Ternyata pemirsa, uniknya ya di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura ini memiliki alokasi dana desa ya, atau anggaran yang dialokasikan untuk pemerataan atau peningkatan ekonomi di masyarakat. Salah satunya difasilitasi yaitu budidaya hidroponik. Nah Pak Reza, ini sangat menarik sekali, mungkin berbeda dengan desa-desa lainnya bahwa di Desa Pematang Tengah ini punya dana atau alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Itu inisiasi dari siapa Pak? Atau memang sudah ada anggarannya atau seperti apa Pak? Baik, jadi untuk dana desa, untuk ketapang, ketahanan pangan ini sebetulnya semua desa ada. Jadi situ udah ada regulasinya. Jadi misalnya ketapang 20% dari dana desa. Nah, selain dana desa untuk ketapang, ada juga untuk fisik, untuk BLTDD, untuk stunting, untuk pembinaan ke masyarakat. Nah, jadi kita alokasikan yang utama kita bilang untuk ketapang. Nah, ketapang ini sesuai dengan hasil musyawarah apa yang mau kita adakan kan gitu. Contohnya seperti hidroponik. Nah, hidroponik ini kita anggarkan. Jadi berapa kebutuhannya, jadi kita koneksi kepada pembuatnya. Jadi terciptalah hidroponik. Nah, karena di luar kita tahu bahwa hidroponik ini sangat bagus, ya, bagus, sayurnya lebih higienis, lebih sehat. Makanya saya terfokus kalau pemerintah saja sekarang ini kan menekan angka stunting. Nah, jadi tidak salahnya untuk desa saya kan gitu. Jadi saya bawa untuk kegiatan hidroponik ini. Nah, saya buatlah untuk tanaman ini. Apa yang dikatakan Pak Muhammad Sejeli tadi, ada rakit apung, mungkin nanti bisa kita coba sistem rakit apung, ya mungkin harganya mudah gitu ya, walaupun kurang seni kan gitu. Jadi DFT ini kan dia agak cantik, bisa berdiri gitu kan. Jadi khusus hidroponik ini memang kami prioritaskan lah. Jadi sudah ada sekitar 2 tahun ya. Jadi awal pertamanya ada sekitar 30 kelompok, cuman kami itu diberi pelatihan dari narasumber. Kami kumpulkan di balai desa, cuman hidroponik itu ukuran yang mini. Nah, ini kita bagikan kemarin per kelompok-kelompok. Nah, kemudian untuk menyemangatkan lagi tahun berikutnya kami buat yang besar. Jadi kalau kelompok ini untuk dia terdaftar sebagai kelompok tani, bisa terdaftar di pemerintah, dia harus kelompoknya berjumlah antara 15-13 orang. Nah, makanya kami berupaya supaya kelompok yang ada seperti hidroponik ini bisa terdaftar di pemerintah. Jadi sehingga kedepannya tidak saja menggunakan dana desa, tapi bisa menggunakan APBD Langkat, APBD provinsi maupun APBD pusat. Oke, seperti itu. Jadi luar biasa sekali bahwa program dari desa ini ya pemirsa, selain membantu meningkatkan ekonomi di kalangan masyarakat, juga membantu pemerintah untuk menekan angka stunting ya, yang menjadi fokus dari pemerintah saat ini. Namun Pak Reza, untuk hidroponik ini di desa ini sendiri sudah berapa lama dibangun? Kalau hidroponik di sini ada sekitar 3 tahunan ya. Dari tahun berapa tuh Pak? Ini tahun 2004, 2022 itu awal pertamanya kami diberi pelatihan lah kelompok mama-mama ini. Ada cuman kan bantuan kan yang mini punya, yang kecil. Iya, berawal ya Pak, yang mini dulu. Yang mini dulu. Nah, tapi setelah dikasih pelatihan terjadilah peningkatan SDM, sumber daya manusia. Ternyata bisa kita menanam sayuran tanpa tanah kan gitu, dengan menggunakan media rokol atau busa. Nah, awal itulah terus kita upayakan di tahun berikutnya untuk membuat yang lebih besar. Nah, jadi seperti inilah jadinya. Berarti ini yang besar ini DFT namanya? Iya. DFT ini sudah hadir dari tahun 2021?
2022. Oke, berarti 2021 masih masa percobaan dan Masih juga percobaan. pelatihan ya. Iya, musim ini. Dan ternyata mungkin mudah untuk dirawat ya Pak. Dan ternyata memang benar sekali bahwa tanaman hidroponik ini ya pemirsa dapat memberikan kesehatan khususnya untuk kita semua yang mengkonsumsinya. Baik, kita tadi sudah berbincang dengan alokasi dana desa ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi ke Bu Wati. Bu Wati, Putri sangat tertarik bahwa ternyata ini ada kelompoknya ya Bu. Ada. Kelompok apa nih Bu? Kelompok arisan atau kelompok apa nih? Fajar Bersemi. Oke, namanya Fajar Bersemi. Itu namanya dari mana Bu? Karena kami dusun Fajar. Oh, dusun Fajar. Bersemi itu dari mana? Bersemi kan kami bersemi nih, tengok nih. Rame-rame. Benar-benar. Rajin bersemi lah. Oh iya, bermekaran gitu ya Bu, bersemi. Nah, untuk anggotanya nih Bu, itu siapa-siapa aja? Apakah dari warga sini, ibu-ibu sini, atau kalangan anak muda seperti Putri bisa ikut? Gimana tuh Bu, Bisa. untuk anggotanya? Ada juga satu dua orang. Ada. Jadi untuk anggotanya berapa orang Bu? 13. 13 orang, Ibu sebagai ketuanya. Nah Bu, menurut Ibu sendiri untuk perawatan ini, perawatan hidroponik ini butuh waktu yang lama nggak? Karena kita tahu ya Bu, kalau ibu-ibu itu pasti bukan hanya mengurus hidroponik saja, pasti kan dari ibu-ibu rumah tangga. Gimana nih cara ibu-ibu tuh membagi waktu untuk mengurus tanaman hidroponik ini Bu? Ada jadwalnya, jadwal piket ya Bu? Enggak. Oh enggak? Nih, kalau ibu lagi duduk ibu pun, teman-teman semua, yuk kita hidroponik. Kan kita membuang daun-daun yang tua. Kan kalau tanaman di bagusnya nggak seperti kita juga. Kalau dirawat deh tumbuhnya bagus, sehat. Oke. Berarti kalau lagi ada waktu kosong ya Bu, lagi ngumpul, "Hai ibu-ibu sini," gitu ya. Iya. Gitu Kan ya. jauh-jauh sini rumahnya. Oh, daerah-daerah sini ya Bu. Itu Makanya senang ibu. Ayo mari sini. oke, berarti namanya kelompok tani Fajar Bersemi. Bersemi. Tapi untuk memberikan nutrisi atau perawatannya ini berapa kali Bu? Satu hari sekali atau 2 hari aja, seminggu aja gitu? Seminggu lah. Seminggu sekali untuk memberikan nutrisi. Iya. Ya Bu. Sampaikan ibu, Pak Sajli tadi. Untuk panen nih Bu, untuk masa panen gimana? Panennya itu ya 30 hari. 30 hari, ya. Untuk metode cara memanennya itu seperti apa Bu? Dicabut sajakah? Digunting? Atau? Digunting. Oh, digunting menggunakan Iya. gunting. Apakah memang harus sampai akarnya Bu atau gimana? Ditinggalkan macam seperti kangkung, ditinggalkan segini, dia tunas lagi, inilah dia hasilnya. Oh, tunas lagi. Iya. Berarti dia kalau kita gunting, kita panen, ya udah biarin aja dia tumbuh Biarin lagi. aja tumbuh lagi. Itu sampai berapa lama dia bisa tumbuh lagi Bu? Ya seminggu udah nampak besar. Karena kita nggak sadar juga dia besar. Ya, udah besar. Nah Bu, tapi kan ini ternyata bukan punya individu, ini punya desa dan dirawat oleh kelompok yang ada di desa, namanya kelompok tani Fajar Bersemi. Nah, itu untuk pembagian dana Bu, karena kan ini pasti dijual ya Bu, dibagikan ke masyarakat sini atau ini dijual untuk hasil panennya? Ya, kami dalam ini mencari penampungnya lah. Cari penampung. Nah, Nah, udah ada. Tapi mungkin yang panen tahun depan, bulan depan lah. Oke, otomatis kan Bu, ada dana nih. Pembagiannya ke kelompok Fajar Bersemi dan ke desa itu dananya dialokasikan kemana tuh? Maksudnya? Untuk dana setelah ibu panen kan dijual, dapat duit nih, dapat uang gitu ya. Nah, itu gimana cara pembagiannya Bu? Apakah masuk ke kas desa ataukah dibagi-bagi dengan Masuk dengan bendahara. ibu-ibu? Bendahara. Kelompok juga. Oke, berarti kembali lagi ke bendaharanya. Nanti alokasi dananya itu mungkin Pak Reza boleh dibantu untuk alokasi dana, kan ini sudah dijual ke masyarakat atau ke penadah. Untuk dananya seperti apa? Dialokasikan kembali untuk apa Pak? Oh, jadi gini, ini kan kegiatan ketapang ini kita bagikan untuk kelompok. Ya untuk kelompok ya murni untuk masyarakat itu sendiri. Jadi desa tidak ada memungut biaya apapun. Nah, kalau mereka panen ya itu untuk keuntungan kelompok, untuk kesejahteraan kelompok. Nah, itulah tujuannya. Oke, berarti memang Mudah, pemirsa tidak dipungut kembali ya, walaupun anggarannya itu berawal dari desa, tapi keuntungannya itu tidak kembali ke desa, tapi kembali ke masyarakat karena untuk peningkatan ekonomi tadinya. Luar biasa sekali. Kita kembali lagi nih ke Pak Sajli terkait dengan pendamping penyuluh. Pak, bagaimana Pak?
susahnya memberikan informasi? Mungkin kan tanaman hidroponik awalnya itu hanya besar namanya di perkotaan. Masuklah ke desa, bagaimana Bapak memberikan informasi kepada ibu-ibu nih, kaum ibu-ibu yang sebagai kelompok Fajar Bersemi ataupun masyarakat bahwa hidroponik ini gampang untuk budidayanya. Seperti apa Pak? Budidaya hidroponik ini sebenarnya gampang, ya, mudah bagi yang mau. Tapi kalau bagi yang tidak mau itu termasuk susah. Jadi saya kasih arahan sama ibu-ibu nih di desa yang di kelompok Fajar Bersemi ini. Ya kita terutama itu dengan cara membenihnya saja sudah tidak pala kayak media tanam. Benar-benar. Menyangkul, apanya lagi berumput, mensterilkan lagi, tidak. Dengan media busa ini rockwool saja sudah bisa kita membenih, ya kan? Dengan cara membulati dan memasuki ininya benih, yaitu setelah itu kita masukkan ke ruangan khusus dia untuk pecah kecambah. Nah, setelah itu udah pecah kecambah, kita naikkan ke meja khusus juga untuk terpapar sinar matahari, yaitu dia membakar fotosintesis tadi. Karena kalau dia tidak memainkan kontak ke sinar matahari, dia akan di dalam itu ada sejenis dia itu kutilang. Tidak berfotosintesis, dia daun itu tidak membuka. Kutilang kurus tinggi langsing ya Pak? Kurus tinggi langsing itu jelek itu. Oke, berarti kalau yang kutilang itu gagal Pak? Tidak gagal, tapi kesannya itu kerdil gitu. Oh, tidak cantik ya? Tidak cantik. Berarti kalau kita tahu dia cantik gimana Pak ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia yaitu fotosintesis, dia itu daunnya membuka, terbuka, batangnya agak besar, dia tuh hijau warnanya. Iya. Pernah melakukan sosialisasi nggak Pak kepada masyarakat? Caranya gimana Pak? Ya itu tadi sosialisasi tadi ya dengan cara mempraktik langsung, tapi teorinya cukup mengenal apa itu hidroponik. Nah, hidroponik itu suatu tanaman yang tidak memakai tanah, dengan memakai air, media air. Sudah itu langsung kita cara mempraktikkan kepada ibu-ibu nih, cara membenih, cara menyimpan benih untuk pecah kecambah. Sudah itu sudah pecah kecambah, kita ajari dia naik ke meja khusus untuk memain sinar matahari. Setelah itu kita mainkan lagi, udah masukkan ke dalam rockwool, habis itu masuklah ke dia ke sini, ke sistem DFT. Sistem DFT. Ya, bermain air gitu. Menurut Pak Sajli sendiri, tantangan terbesar Pak untuk membudidayakan tanaman hidroponik, apakah terkait dengan cuaca, terkait tentang lingkungan, gimana Pak untuk terbesarnya? Terbesarnya tantangannya itu ya hama. Hama? Iya, tetapi hama ini dia dengan kita mengkumbung begini saja sudah ada 1 ekor 2 ekor belalang gitu. Hamanya itu belalang ya Pak? Iya, apalagi kalau dia media tanah luas gitu, apakah aman bagi media tanah kan gitu kan? Iya. Ya, tapi kalau kita memakai sistem ini dikumbung, ya angka hamanya kecil. Kecil. Istilahnya keberhasilan panen itu 99%. 99% ya Pak. Berarti efektif sekali pemirsa nih, buat pemirsa yang mungkin punya rumah tapi tidak punya lahan yang besar. Jadi tadi di desa ini sebelum akhirnya menggunakan sistem DFT ini ya juga menggunakan sistem pakai wadah yang kecil dulu ya Pak. Iya. Jadi untuk di rumah ini sangat efektif ya Pak. Iya. Tapi kalau boleh Putri lihat nih di belakang ada alat ukur, itu alat ukur untuk apa Pak? Itu untuk alat ukur suhu. Suhu? Ya, suhu panasnya di dalam ruangan ini ada, yaitu sejenis ya termometer gitu dia, alat suhu ruangan gitu. Untuk pengecek suhunya ya Pak. Untuk suhu yang terbaik itu biasanya berapa Pak? Berapa suhu derajat? Suhu yang terbaik itu ya di bawah 30, Di bawah 30 gitu. Di bawah 30. Karena kalau 30 ke atas itu kan melampaui panasnya itu. Oke, tapi kalau akhir-akhir ini kan Pak sering hujan. Iya. Bermasalah nggak untuk tanaman hidroponik Kalau ketika musim hujan? Kalau musim hujan itu karena kita memakai plastik UPI. Plastik UPI? Iya, plastik UPI ini kan menjaga juga dia rebahnya, ataupun dia terjadi ada pelarutan air hujan sama nutrisi kita kan. Dia
memakai UPI ini sangat membantu sekali gitu. Namanya tadi plastik Plastik UPI. UPI. Iya, plastik. Oke, berarti walaupun musim hujan nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Iya. Tapi kalau misalnya mati lampu nih Pak? Kalau mati lampu kita tadi itu memakai sistem DFT tadi. Tadi kan Bapak katakan ada DFT, ada apa lagi Pak? NFT. NFT. Nah, kenapa di desa ini menggunakan sistem DFT? Ya tadi di sini mungkin barangkali ada suatu jaringan listrik kadang mati, pembenaran apa, kita pakai sistem yang aman aja, itu sistem itu tadi DFT. DFT. Ya, kalau sistem NFT dia kan setelah mati lampu dia nggak tersimpan di dalam wadah pipa ini tadi, habis semua. Jadi akar itu apabila pas kena cuaca panas dia akan layu. Oh, seperti itu. Iya. Berarti keunggulan DFT ketika mati lampu tetap masih ada tersimpan. Masih ada tersimpan dia di dalam wadah pipa itu tadi. Tapi kalau untuk NFT sendiri apakah seperti ini Pak bentuknya? Bentuknya seperti gini juga, cuman ada dia kecuraman, beda kecuraman dia gini. Ya, dia habis nanti sirkulasi ke atas, ke bawah buang, langsung lagi sirkulasi. Oh benar, Gitu. berarti kalau mati lampu Curam. tidak ada mengalir Tidak ya Pak, ada langsung mengalir, habis ke Benar-benar. dalam pipa. Karena ini dia rata, jadi kalau Dia mati lampu rata, kita kasih ada penyekatnya itu namanya apa itu, penutup apa itu setengah aja lubangnya kecil. Jadi dia air itu kalau bila mati lampu dia singgah, tertahan gitu dengan ada overstock apa namanya itu. Baiklah pemirsa, itu tadi ya sistem DFT ya, bahwa di desa ini menggunakan sistem DFT. Jadi walaupun tetap menggunakan listrik, tapi ketika mati lampu ya airnya terhenti tapi masih ada yang menampung di sistem DFT itu. Menarik sekali hari ini pemirsa pembahasannya, tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan menggali informasi lagi terkait dengan budidaya hidroponik di masyarakat. Tetap di Ayo Bertani. Semua bisa, yo ayo bertani. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kita di sini, tentunya di channel kesayangan Anda TVRI Sumatera Utara dalam program Ayo Bertani. Sudah banyak sekali ya pemirsa kita membahas tentang budidaya tanaman hidroponik di masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di Desa Pematang Tengah ini pemirsa ya, bahwa tanaman hidroponik ini dijadikan salah satu sebagai solusi ketapang ketahanan pangan atau peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kita ke Pak Reza nih, kembali. Pak Reza, untuk tadi kita sudah cerita bahwa alokasi ataupun dana yang didapatkan itu tidak kembali lagi ke kas desa ya Pak, tapi ke kas masyarakat ataupun khususnya ke kelompok tani si Fajar Bersemi ini. Nah, namun Pak, untuk pemasaran dari tanaman hidroponik ini seperti apa? Kita tahu bahwa tanaman hidroponik ini Pak sangat menguntungkan dan untuk harganya itu sangat mahal Pak. Ini gimana Pak? Jadi gini, memang kita ketahui kalau sayur hidroponik adalah sayur di apa ya, minimarket ya, swalayan kita bilang. Di swalayan. Mungkin saya pernah tahu mengenai sayur, misalnya sayur Pak Coy, kita bilang Pak Coy ini bisa seharga 25.000 kan gitu. Nah, tapi kita nggak usah hitung sampai memasarkan harga sampai ke sana dulu. Memang kita butuh, tapi bagaimana upaya masyarakat kita ini bisa bekerja, mau dia melakukan budidaya tanaman, karena tanaman ini kan bermanfaat untuk diri mereka atau kelompok, kemudian bisa meningkatkan SDM mereka, kemudian ekonomi. Jadi sementara ini sayur ini dipasarkan melalui apa ya, media sosial ataupun jiran tangga yang mau beli. Kemudian kemarin udah ada permintaan dari kelompok hidroponik yang satu lagi, jadi dia minta ada mau membayari sayur Pak Coy seharga 16.000 per kilo. 16.000 per kilo. Nah, namun dia minta yang mudah. Jadi dalam satu rokol ini katanya dia disuruh untuk menanam tiga benih. Jadi dia bisa panen mudah kan gitu. Nah, jadi kalau untuk pemasaran kami juga masih mencari, mana tahu ada lokasi ataupun swalayan yang bisa nampung. Cuman kan nggak mungkin kita ini memproduksi sayur, tapi kan nggak bisa memasuk pasokan perharinya kan gitu. Iya, Nggak mungkin sebulan sekali kita masuk kan. Jadi kita harap ini
hidroponik ini di masyarakat Desa Pematang Tengah bisa banyak. Jadi kita enak nanti memanage-nya, membaginya. Nah, kapan panen yang hidroponik ini, kapan panen hidroponik. Nah, seperti itulah rencana kita gitu. Oke, berarti menurut Pak Reza sendiri bahwa budidaya hidroponik ini bisa menjadi solusi untuk Ketapang sendiri ya Pak, ketahanan pangan. Akan berlanjut nih Pak menurut Bapak? Akan berlanjut. Akan berlanjut. Nah, tapi tadi kita di awal dikatakan bahwa ada dana desa, ya salah satunya adalah fasilitas hidroponik ini. Selain fasilitas hidroponik ini apa lagi nih Pak kira-kira? Selain hidroponik, kemarin kita ada menganggarkan untuk budidaya ikan lele di dalam terpal keramba. Nah, ini juga salah satu upaya bagaimana masyarakat bisa memiliki atau tambahan ekonomi untuk masyarakat. Jadi mungkin ada sekitar 7 kolam, kemarin masih diuji coba karena baru tahun ini kalau tidak salah ya. Jadi ikan ini nantinya mereka jual ya juga hasilnya untuk masyarakat juga. Jadi desa tidak ada meminta dana gitu. Jadi kita harap dengan bantuan yang kami berikan ke masyarakat supaya bisa mengembangkan, bisa mencontohkan kan gitu. Itu yang kami harapkan dari masyarakat. Oke, untuk peternakan ikan lele sendiri ini juga dihandle oleh masyarakat. Ada kelompoknya juga Pak? Ya, ada kelompoknya. Jadi kita mereka diajari dari mulai awal penarukan ikan, mereka juga sudah dilatih kan gitu. Nah, mungkin kalau tidak berhasil ataupun kurang dengan pembesaran ikan lele, nanti kita akan tukar dengan jenis ikan lainnya. Ada ikan gurami kan gitu. Nah, karena kan kita tahu bahwa ikan lele ini kan agak rakus ya makannya gitu ya. Jadi kita uji coba bagaimana dengan ikan gurami kan gitu. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa bahwa di Desa Pematang Tengah ini ya banyak sekali alokasi atau fasilitas yang didanai oleh desa sehingga ketahanan pangan dan juga peningkatan ekonomi itu sangat stabil di Desa Pematang Tengah ini. Kita kembali lagi ke Pak Sajli ya Pak. Pak, Putri masih sedikit agak bingung ini melihat tadi sistem DFT ini tuh bagaimana cara membersihkannya, karena kita tahu ya Pak kalau menggunakan plastik UPI gitu ya pasti ini cepat kotor, apalagi ini musim hujan pasti mungkin cepat berlumut. Itu bagaimana Pak cara pembersihan sistem DFT ini sendiri? Nah, cara pembersihannya itu kita melakukan pengecekan sebulan sekali ya pada plastik UPI-nya. Itu kita bersih dengan melalui ambil sebatang kayu, kita kasihkan busa, nanti atasnya ini kita sapu dengan melalui air rinso lah, kita kasihkan sedikit saja. Setelah kita sapu merata semua itu kita semprotkan apabila kalau ada kita penyemprotan selang gitu. Kalau pembersihan di pipa nanti kita melakukan pembersihan melalui memasukkan suatu sikat ya, sikat ataupun kita mengambil sebilah bambu, kita sogrokkan juga, itu kita siram lagi, harus steril dia itu, harus tidak ada lagi yang namanya lumut ataupun debu bakteri pun di situ. Untuk pembersihannya berapa bulan sekali atau minggu sekali atau bagaimana Pak sistem pembersihan? Kalau sistem pembersihan dia di pipa, dia sekali panen itu langsung dibersihkan. Iya, wajib bersih. Kalau masalah atapnya plastik UPI itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Jadi untuk mungkin ada yang panennya 30 hari sekali itu langsung dibersihkan ya Pak. Karena kita mau meletakkan bibit baru. Iya, jadi steril ya. Nah, itu pemirsa mungkin buat Anda yang penasaran ya bagaimana sistem DFT ini cara pembersihannya, bahwa kalau untuk pipanya itu bisa sebulan sekali ataupun setelah panen itu langsung dibersihkan. Nah, kalau misalnya plastik UPI ya lihat aja kapan kotornya gitu ya Pak, dibersihkan. Nah, itu tadi kita udah ngebicarain tentang pembersihannya Pak. Bapak sebagai pendamping penyuluh yang ada di desa ini, bagaimana tuh Pak untuk mungkin kan penyuluhannya saat ini masih hanya ke ibu-ibu rumah tangga ya Pak, bapak-bapak yang ada di sini. Namun bagaimana pendekatan ataupun pensosialisasian kepada anak-anak pelajar nih Pak, anak-anak sekolah. Di sini kan Putri lihat nih di Desa Pematang Tengah ini banyak sekali anak-anak ya Pak. Itu bagaimana untuk mengajarkan sejak dini budidaya tanaman hidroponik ini sendiri Pak?
Ya itu kalau untuk kepada anak-anak ya kita akan ada ide nanti kita rangkul juga anak-anak ini dengan memperkenali benda-bendanya dulu ataupun kita ajari dia cara membenihnya dulu, memecah kecambahnya dulu, itu nanti ada. Namun kalau ke sekolah-sekolah kita masuki kemungkinan ya kita ada juga apabila ada persetujuan dari kepala sekolahnya kita siap untuk diundang ke mereka gitu. Oke, melakukan penyuluhan, penyosialisasian ya Pak. Iya, ke sekolah-sekolah. Karena mungkin selain budidayanya yang mudah, menghasilkan income ataupun bisa meningkatkan ekonomi yang luar biasa ya Pak. Iya. Kalau untuk Bapak sendiri sudah berapa lama menjadi penyuluh Pak? Kalau penyuluh sekitar setahun aja Bu. Setahun? Iya, baru setahun. Berarti mengikuti mungkin seminar, sosialisasi Iya, atau seperti cuman apa Pak? kita lamanya dia di orang lapangan Bu. Nah, kita langsung praktek juga gitu di rumah. Kita ada sistem DFT juga. Ya, kita berinteraksi terus, belajar terus gitu Bu. Apa kekurangan nanti tanaman ya kita cukupi. Setelah itu ya mungkin lebih menghasilkannya lebih enak lagi Bu. Oke, berarti selain punya ilmunya ya pemirsa juga harus ada penerapan langsung di lapangan. Karena memang kita harus memulainya dari awal dulu, tidak usah sistem yang sebesar ini ya Pak. Iya. Karena ini juga butuh proses awalnya. Oke, kita ke Bu Wati lagi. Ya, Bu Wati gimana nih melihat peluang dari tanaman budidaya hidroponik selaku ketua kelompok hidroponik ini Bu? Peluangnya gimana ke depannya? Kalau memungkinkan dana kami mau bikin lagi. Ibu mau buat apa lagi nih kira-kira? Ini seperti ini juga. Gini lagi Bu? Iya. Apa yang lebih besar atau gimana konsepnya Bu? Ya semua ini aja lah. Ibu mau menambah lagi. Mau menambah lagi. Kira-kira kalau Ibu mau menambah sistem DFT lagi, tanaman apa nih Bu? Seperti itu kami lihat tuh bisa stroberi, Oh, stroberi bisa. Terus apa lagi Bu pengennya? melon. Sistem lain. Tuh kalau ada rezeki. Jadi mungkin dari keempat tanaman ini menurut Ibu yang paling berpotensi itu banyak disukai masyarakat, banyak disukai oleh pasaran, itu tanaman apa Bu? Dari empat nih tadi ada sawi, ada bayam, ada pakcoy. Yang minat orang kangkung dengan pakcoy. Oh, kangkung. Kangkung bangkok nih. Kangkung bangkok. Iya. Bedanya apa nih Bu kangkung Kalau bangkok dengan kangkung lain? biasa, kangkung akar ya. Kangkung akar. Yang selalu kita makan itu sebelum ada hidroponik ini. Iya. Dia kalau udah sore, dia mau menghitam. Oh, bener-bener. Kalau ini enggak. Oh, ini enggak Bu? Enggak. Oh, ini Nanti enggak. dipanen nggak rasakan nanti gimana. Iya. Ya, boleh ya kita kayak ngerasain ya Bu ya? Boleh lah, ada rasa lah. Boleh ya Bu ya? Boleh, dipanen sendiri. Iya, oh dipanen sendiri juga boleh? Boleh. Dibawa pulang juga boleh Bu? Boleh. Oh boleh, boleh ternyata. Ibu-ibu tuh ada masak pakcoy itu nanti rasain. Oh iya, boleh juga. Iya. Putri tertariknya di Pakcoy Bu. Boleh juga dibawa Boleh, ke Medan? panen boleh. aja. Boleh ya Bu, boleh. Nah tapi kalau untuk warga-warga sini juga mengkonsumsi ini juga Bu? Iya. Juga ya masaknya. Karena memang tadi yang kayak Ibu katakan kalau misalnya kangkung-kangkung biasa hitam ya Bu, Iya. kalau udah Enggak, dia beda warna, berubah ada warnanya. Kalau ini insya Allah nanti dirasakan macam mana nikmatnya dia. iya, kita rasain nanti nikmatnya ya boleh, pemirsa. panen aja, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di sini suka masaknya itu diapain Bu? Ditumis kah? Tumis, tumis kan nggak ada yang kasih belacan, itu selera masing-masing ya kan. Iya benar. Kalau pakcoy itu kadang kalau ibu bikin tuh kasih udang, dia nggak usah terlalu masak, dia renyah. Renyah. Ya. Oh, Pakcoy itu renyah ya Bu? Iya. Iya. Sepertinya Kangkung juga. kita akan merasakan ya pemirsa sesaat lagi ya Bu. Boleh. Kita ke Pak Reza kembali Pak. Mungkin sudah banyak sekali dana-dana yang dialokasikan, anggaran-anggaran dari desa. Bagaimana Bapak melihat potensi tanaman hidroponik ini untuk ketahanan pangan dan juga peningkatan ekonomi serta pengurangan stunting di desa ini sendiri Pak? Silakan. Jadi kalau menurut kami dari BPD, kami lihat potensi di desa kami sebetulnya cukup banyak. Cuman kan kalau ekonomi masyarakat ini kan nggak semuanya sama kan gitu. Benar Pak. Mereka tetap meminta kepada pemerintah desa, kami mintalah hidroponik juga kan gitu. Nah, kami hanya bisa membagi karena keterbatasan anggaran di desa kami. Ya, misalnya untuk tahun depan ada berapa orang kan gitu, misalnya ada 4, nah tahun depan lagi orang yang beda lagi kami kasih, nah ada 4 gitu. Nah kalau sistem yang seperti ini kan gampang, ada yang mau niru bisa,
Karena dari kayu buat, tinggal beli pipa, kita bilang kan gampang. Nah, maka kita buat metode seperti ini gampang ditiru oleh masyarakat gitu. Tapi untuk sistem DFT ini kira-kira butuh memerlukan dana yang berapa Pak untuk jadi seperti ini gitu? Oh, kalau dana yang seperti ini kami anggarkan di situ ada sekitar 20 juta. Jadi kami itu menerima untuk 3 kali tanam. 3 kali tanam? 3 kali tanam. Jadi ini jumlahnya ada sekitar 800 lubang tanam. Oh 800 nih Pak 800 lubang semuanya? tanam. Nah, jadi bisa kita lihat nih untuk satu pipa ini isinya 50. Satu pipa 50? 50. Kita contohkan aja lah, kalau kita menanam selada, Iya selada. dalam per kilonya kita ambil aja 10 lubang. 10 lubang kita kalikan aja harga termurah sama dengan pajak 20.000. Berarti 20.000 kali 5. Berarti dia 100. Iya. 100 dikali 16 pipa. 16 pipa. Jadi dia bisa mendapat omset sekitar 1.600.000. Nah, 1.600.000 ini kita potong untuk berikutnya, sisihkan 200.000 untuk cadangan untuk beli benih. Nah, karena masyarakat hanya butuh nanti, kelompok ini hanya butuh beli rokol, nutrisi, benih. Nah, itu aja. Dan kita sisihkan uang lampu misalnya 5.000 atau 10.000. Jadi cukup 200.000 untuk menyisihkan itu. Oke, jadi memang pemirsa ya harus dananya ini harus dialokasikan ya Pak. Maksudnya sudah harus untuk kesini berapa, untuk kesini berapa, sehingga anggarannya itu kita tahu harus meminta berapa, mungkin anggaran yang harus dialokasikannya berapa gitu ya Pak. Ya, karena sebelumnya kami udah membahas bersama pemerintah desa, itu anggaran kami masukkan dulu di RKPDes, rancangan kerja pemerintah. Nah, disitulah kami anggarkan nanti ketika giliran pencairan, nah itu kami alokasikan, kami ambil misalnya untuk Ketapang, untuk yang mana yang diprioritaskan oleh pemerintah desa gitu, sesuai dengan kebutuhan lah. Jadi seperti kegiatan bangun fisik, ya fisik itu kan apa aja kayak gitu fisik, misalnya ada rabat beton, nah alokasi anggaran berapa semua. Nah, kalau khusus Ketapang ini pos anggaran terkhusus dia, nggak bisa diganggu-ganggu. Jadi kayak kami di sini kan pertanian padi kan kurang, bisa dibilang tidak ada lah karena udah beralih fungsi. Nah, bagaimana upaya kami dana desa ini bisa menjadi pertanian. Nah, makanya kami coba ada sekitar 2 tahun, 3 tahun ini. Jadi kami contohkan ibu ini dulu ya. Jadi Pajar ini sama ada dusun Pelangi juga. Nah, ini akan kami daftarkan ke pertanian. Jadi di pertanian nanti mudah-mudahan mereka terverifikasi, bisa mendapat bantuan dari APBD Langkat, APBD provinsi maupun pusat. Nah, jadi mereka tidak butuh lagi ibaratnya dana desa, jadi bisa mengurangi tapi bisa mengambil bantuan dari pihak luar gitu. Oke, seperti itu ternyata pemirsa bahwa banyak sekali prosesnya ya Pak, sehingga Desa Pematang Tengah ini mendapatkan anggaran untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di desa ini. Nah, untuk Pak Sajli sendiri sebagai pendamping penyuluh Pak, apa kesulitannya dalam penyuluhan yang Bapak lakukan sendiri? Mungkin kurang edukasinya masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, kita harus berulang kali untuk memberitahu kepada ibu-ibu atau masyarakat yang cara nyemainya tadi, jangan sampai kegagalan lagi menyemainya ataupun jumpa kasus-kasus itu yang diperbaikilah gitu. Diperbaiki untuk pembenihnya gitu. Oke, tapi dari Pak Reza sendiri mengatakan bahwa tadi ada juga peternakan ikan lele, itu tidak dimanfaatkan kira-kira Pak untuk hidroponik? Jadi dia beda, karena kita sayur hidroponik ini kan mau steril ya. Bisa aja itu ikan, tapi atasnya kan seperti yang dibilang tadi Muhammad Sajli tadi ada raket apung. Nah, menggunakan styrofoam itu bisa. Tapi coba kita main ini, karena dia mau hujan mau banjir dia nggak kena ini gitu. Oh gitu. Nah, ini dia tingginya kita bilang selutut orang dewasa. Nah, kalau banjir segini, kalau tanaman tanah ya pasti tenggelam kan. Nah, jadi keuntungan hidroponik ini banyak. Mau banjir ya terserah, mau panas terserah gitu. Berarti itu juga menjadi pertimbangan ya Pak, kenapa tidak digunakan kolam itu juga sebagai budidaya hidroponik? Iya. Oke, apakah di sini untuk cuacanya gimana Pak di Desa Pematang Tengah ini akhir-akhir ini? Kalau
ada sekitar 1 bulan ya, itu kita memang mengalami kepanasan yang luar biasa. Cuaca panas ya, Pak? Iya, panas. Nah, jadi baru sekitar dalam minggu ini ya baru hujan, nggak sampai dalam minggu ini. Nah, sebelumnya itu panas itu ya menjadi apa juga, saya tengok kan ini macam mana kan, jadi saya tanya sama pendamping, oh ini kita ganti air katanya, kita ganti air. Nah, kita pemberi nutrisi. Nah, itu kami ulangi lagi itu. Tapi sebenarnya untuk cuaca yang baik untuk tanaman hidroponik ini seperti apa, Pak? Apakah 1 hari hujan bagusnya, besoknya nggak hujan, atau sebenarnya kalau untuk cuaca nggak ada masalah? Gimana Pak Sajli? Kalau cuaca kita maunya itu sinar paparan pagi itu. Sinar paparan yang pagi, matahari pagi ya Pak? Iya. Setelah itu kalau dia suhunya yang untuk udah siang hari itu kalau bisa yang mendung pun nggak apa-apa gitu kan. Yang penting dia pagi itu harus terpapar, dia terjadi pembakaran fotosintesis pada daun tadi. Oke, berarti untuk tanaman hidroponik nih pemirsa, pagi hari ya yang paling cocok ya. Jadi sinar pagi hari. Sebenarnya bukan hanya untuk hidroponik, kita juga sebagai manusia juga bagus ya Pak pagi hari berjemur gitu ya. Panas pagi. Nah, mungkin terakhir closing statement dari Ibu, apa sih Bu harapannya, pesannya untuk kelompok tani nih? Kan tadi ada ibu-ibu 13 orang. Iya. Apa nih Bu pesan-pesan untuk ibu-ibu kita nih? Silakan. Pesannya ya sama-samalah kita menjaga tanaman hidroponik kita. Semoga dia berhasil. Bisa sayurnya bisa dimanfaatkan dan bisa pula kita menjual. Oke, bisa dimasak dan bisa dijual. Nanti kita akan ngerasain pemirsa ya masakan dari ibu-ibu ini dari tanaman hasil hidroponik. Untuk Pak Reza sendiri apa nih Pak harapan kedepannya, ingin punya fasilitas apa di desa ini sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat desa Pematang Tengah ini Pak, silakan. Jadi kalau untuk fasilitas kami termasuk terbatas ya di desa Pematang Tengah ini, karena kan kita masih menggunakan anggaran dana desa. Jadi kami berharap juga kepada pemerintah Kabupaten Langkat ya agar dapatlah membantu usaha dari kelompok wanita tani ini seperti tanaman hidroponik. Apakah ada membantu pemasaran untuk sayuran ke swalayan ataupun ke rumah sakit ataupun ke lapas-lapas narkoba kan gitu. Itulah kami harapkan. Ya mudah-mudahan dengan mereka terbantu, otomatis itu akan terjadi peningkatan ekonomi masyarakat di kelompok itu. Oke, itu tadi harapannya. Dan mungkin yang terakhir Pak Sajli selaku penyuluh pendamping hidroponik, apa pesan-pesan terhadap pemirsa nih yang juga selaku budidayawan hidroponik ini sendiri Pak, silakan. Ya, bagi pemirsa ya kita berhidroponik ini sangat bagus ya. Dan saya sendiri bangga jadi petani hidroponik ya. Kemungkinan ke depan saya akan belajar terus menggali ilmu hidroponik ini, akan mengasih kepada anak-anak atau ibu-ibu yang semua untuk berhidroponik. Baik, luar biasa sekali pemirsa, itu tadi ya informasi yang tentunya sangat mengedukasi untuk kita semua ya terkait dengan budidaya hidroponik di masyarakat. Terima kasih Bu Wati sudah memberikan informasi kepada kita. Terima kasih Pak Sajli dan juga Pak Reza. Sepertinya desa Pematang Tengah ini akan menjadi desa percontohan ya Pak untuk tanaman hidroponik, untuk menjaga kestabilitas ketahanan pangan dan juga ekonomi serta membantu penurunan angka stunting bagi pemerintah. Nah pemirsa, itu tadi pembahasan kita ya terkait dengan tanaman atau budidaya hidroponik yang tentunya bukan hanya bisa dilakukan di perkotaan namun juga bisa dilakukan di perdesaan. Bahkan ya untuk pemirsa nih yang mungkin memiliki lahan ataupun taman yang kecil namun ingin tetap bertani atau bercocok tanam, solusinya adalah budidaya tanaman hidroponik. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Ayo Bertani ya. Jangan lupa untuk terus saksikan seluruh program yang ada di TVRI Sumatera Utara. Dan kini saatnya saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri dan sampai jumpa.